Oke teman-teman, mari siapkan hati kita. Mari kita akan memulai ibadah ini. Mari siapkan hati kita. Mari kita masuk ke sikap saat teduhnya. Mari kita angkat satu pujian. Mari kita sembah Yesus. Kami mau menyembah Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sama-sama katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu sembah Tuhan. Ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Saya undang hambanya untuk doa buka. Bapa di kerajaan surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Kami telah lalui satu minggu ini Tuhan, semua bersama-Mu dan semua hanya dalam penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar ya Bapa, pada siang hari ini
Kami mau sama-sama memuji, muliakan nama-Mu lewat suara kami Tuhan. Kiranya kami serahkan sepenuhnya hati kami, pikiran kami, jiwa kami. Biarlah apapun yang kami kerjakan, lakukan Tuhan, semua yang melayani-Mu pada siang hari ini kami melakukannya dengan segenap hati kami Tuhan, seperti hanya untuk-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya semua yang melayani-Mu dan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada siang hari ini. Kami buka ibadah pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dengan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi, shalom teman-teman. Teman-teman boleh kasih tos kanan kirinya sambil bilang kalian luar biasa. Kalian luar biasa, kalian luar biasa. Teman-teman siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita angkat satu pujian. Mari kita masuk ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati apa? Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati apa? Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman masih semangat untuk memuji Tuhan? Amin. Mari kita angkat satu pujian.
Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Teman-teman disilakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Ku bawa
diri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, sujud di altarnya. Terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, amin. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, perubahan terjadi, perubahan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi saat datang di altarnya, di altarnya. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur buat segala hal yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, baik itu baik maupun tidak baik. Terima kasih Bapa. Siang hari ini kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama, merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi setiap kami. Biarlah setiap firman yang ditaburkan jatuh di tanah hati yang subur, sehingga boleh bertumbuh, tertanam dan berbuah-buah dalam setiap kehidupan kami. Dan mampukan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu, sehingga tidak sedikit pun hamba-Mu mencuri kemuliaan dari Engkau Bapa. Biarlah segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman Tuhan. Yang sudah siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih semuanya. Silahkan duduk kembali. Shalom. Ya, siang hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman Tuhan. Saya kasih tema comfort zone atau zona nyaman. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kita semua mempunyai zona nyaman kita masing-masing. Zona nyaman itu ya kenyamanan kita. Masih ingat dulu awal tahun 2020 bulan Maret, kita semua dunia mengalaminya, yaitu pandemi COVID-19. Masih ingat ya? Belum lama, baru 3 tahun. Semua orang tanpa terkecuali dipaksa untuk keluar dari zona nyaman mereka, yang mereka bisa beraktivitas dengan bebas. Mereka bisa keluar kemana-mana tanpa aturan, tanpa larangan. Akhirnya setelah ada COVID-19, semua orang di dunia tanpa terkecuali harus mengikuti aturan pemerintah, mengikuti aturan dunia. Benar ya? Tidak boleh keluar rumah, harus di rumah. Semuanya dibatasin, hanya orang-orang tertentu yang boleh keluar. Nah, teman-teman, pada saat pertama kali kita mendapatkan perlakuan seperti itu, kira-kira seperti apa respon dari teman-teman semua? Saya pribadi sebagai orang yang biasanya bebas kemana-mana, terus akhirnya tidak boleh kemana-mana dengan larangan pemerintah karena keadaan yang darurat pada saat itu, banyak orang yang tidak bisa bekerja, akhirnya dirumahkan, di PHK. Betul ya? Saya pribadi juga mengalami. Semua orang tanpa terkecuali, anak-anak, dewasa, orang tua, semuanya mengalami. Nah, zona nyaman. Setelah berjalan kira-kira 1 tahun kemudian, September
2021 sudah mulai ada sedikit kelonggaran. Sudah ada waktu dulu PPKM ya namanya ya. PPKM. Orang sudah boleh beraktivitas tapi dengan catatan sudah divaksin. Terus dan itu pun diatur. Tidak boleh keluar daerah, maksudnya tidak boleh keluar zona. Maksudnya kalau Jawa Tengah, Jawa Timur tidak boleh keluar. Betul ya? Nah, dan yang lebih agak longgar lagi, anak-anak sekolah sudah boleh masuk sekolah. Bener ya? Dulu waktu anak-anak sekolah tiba-tiba suruh sekolah di rumah itu gimana rasanya? Yang masih sekolah, yang ngalamin hal ini? Enak ya? Beneran? Padahal pada saat itu banyak yang bilang, kapan ya kita sekolah onset lagi? Kapan ya ketemu teman-teman lagi? Hah? Oh ada gitunya juga ya? Kalau Devin gimana Devin? Senang di rumah? Ada enaknya dan enggaknya? Saya ngikutin satu serial Serena, Dasi Gantung. Ada yang ngikutin nggak di sini? Itu sampai dia bikin konten pada saat itu. Wah gimana ya caranya nyontek online, nyontek onset nyontek manual. Bagaimana caranya bikin bikin contekan supaya nggak ketahuan guru. Padahal dulu waktu online itu enak loh, bisa ngerjain tugas sambil tiduran, bisa sambil nyemil. Ada yang kayak seperti itu? Jadi atasnya pakai seragam, bawahnya pakai celana pendek. Ada yang ngaku ya. Ayo ngaku. Karena apa? Dari 2020 awal pandemi sampai September 2021 itu sudah mulai terbiasa, sudah mulai nyaman dengan online. Bahkan ibadah pun online. Asik nih nggak ke gereja. Hari Minggu bangun ibadah jam 8, bangunnya jam setengah 8 atau jam 8 kurang 15, cuci muka yang penting rapi, bawahnya atasnya rapi, bawahnya yang penting kelihatan mukanya doang. Bener nggak? Semuanya serba online, nggak perlu kita keluar rumah, nggak perlu kita kemana-mana. Semuanya serba online. Nah, teman-teman, pada saat itu banyak orang yang nggak siap. Pada saat itu, pada awal pandemi, khususnya orang-orang yang tidak terbiasa dengan online. Karena apa? Karena semua orang harus dipaksa untuk ke arah situ. Dulu masih ingat kita mau bikin pelatihan ini ya, multimedia. Salah satunya kita mau ajarin di gereja-gereja yang mereka belum tahu bagaimana bikin konten, bagaimana bikin semuanya itu bisa online tanpa harus dan ibadah itu bisa dilihat di-sharekan di YouTube seperti itu. Tapi waktu itu nggak jadi. Dan teman-teman, pada saat itu gereja-gereja yang mereka sudah bisa langsung online, mereka puji Tuhan bisa langsung. Tapi yang nggak bisa, mereka pada bingung. Banyak teman-teman saya yang mereka, gimana ya ini ya bisa langsung streaming, gimana ya ini ya caranya masukin ke YouTube, ini gimana ya biar bisa jemaat yang di rumah itu bisa lihat ibadah kita. Dan puji Tuhan kita sudah bisa melakukan hal itu. Teman-teman, ketika seseorang berada di zona nyaman, dan pada saat mereka dipaksa untuk keluar dari zona nyaman itu, banyak orang yang merasa mereka belum siap. Banyak orang yang merasa aku gak mau aku nyaman di sini, aku nyaman. Nanti kalau aku keluar dari zona ini nanti bagaimana ya? Teman-teman, saya mencatat, zona nyaman adalah zona yang terbentuk atau situasi yang terbentuk karena rutinitas yang dilakukan dalam waktu yang lama. Rutinitas ini rutinitas yang minim resiko lah. Atau ketakutan terhadap pengalaman dan tantangan yang baru, keengganan menempuh resiko. Nah, pada saat pandemi sudah mulai hilang,
Dulu pada saat pertama kali Krisel disuruh sekolah onset lagi, terus terang saya sama Cici ngomong sama kita diskusikan, udahlah nggak usah onset dulu, mending di rumah. Karena dulu pertimbangannya kesehatan pada saat itu. Karena masih banyak yang begitu masuk, naik lagi, ada yang 100 yang kena gitu, katanya. Karena apa? Karena ya pada saat itu pun kita juga sudah mulai terbiasa gitu. Nggak harus nganter sekolah, nggak harus jemput, kayak gitu ya. Udah di rumah aja, yang penting bisa ngikutin pelajaran. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang seperti itu ya. Udah enak di rumah, online aja lah. Padahal pada saat pertama kali online, sinyalnya jelek, putus-putus. Kuotanya nggak ada. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman, sesuatu yang membuat kita nyaman dan sesuatu yang membuat kita itu enggan untuk keluar dari zona itu, hati-hati. Kita baca firman Tuhan ya. Kita buka Matius 16 ayat 21 sampai dengan 23. Saya baca ayat pertama ayat 21, teman-teman ayat 22, 23 kita baca bareng-bareng ya. Oke? Iya. Ya, di depan kita bisa lihat Matius 16 ayat 21. Begini firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22, 23. Ayat 23 kita baca sama-sama. 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Teman-teman, kita sudah baca ayat ini. Ayat ini ada sesuatu yang menarik bagi saya. Kenapa pada saat itu Petrus bilang kepada Yesus, tayangkan lagi ayat yang ke-22. Matius 16 tadi. Ya, 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Kenapa Petrus ngomong seperti ini? Petrus adalah salah satu murid Yesus yang dia merasakan bagaimana nyamannya dia dekat dengan Yesus pada saat itu. Ingat, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia untuk menggenapi rencana Bapa, rencana Tuhan, yaitu apa? Menebus dosa-dosa manusia. Rencana Tuhan itu, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan cara apa? Mati di atas kayu salib. Tapi Petrus berkata, "Tuhan." Apa yang Petrus lakukan pada saat itu? Dia terlalu nyaman dengan Tuhan. Dia terlalu nyaman dengan Yesus. Bahkan banyak sekali mujizat-mujizat yang Petrus alami bersama dengan Tuhan Yesus. Salah satunya dia bisa berjalan di atas air. Ingat cerita ini? Satu-satunya murid Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air cuma Petrus. Ya, tapi karena dia imannya goyah, maka dia tenggelam. Akhirnya Tuhan Yesus datang untuk angkat dia. Teman-teman, Petrus ini rasul Tuhan yang sangat luar biasa. Bahkan dari namanya Petrus yang artinya apa? Batu karang. Sangat radikal sekali. Dan bukan hanya itu. Banyak sekali Petrus mengalami hal bersama Tuhan. Nah, karena zona nyaman yang dialami oleh Petrus ini, maka Petrus enggan untuk ditinggal sama Tuhan Yesus. Matius 16 tadi, yang ayat yang ke-21 dikatakan begini.
Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Artinya apa? Tuhan Yesus pada saat itu sudah siap. Dia ngomong ke murid-muridnya untuk mempersiapkan murid-murid supaya apa? Supaya pada saat Tuhan Yesus pergi meninggalkan murid-muridnya, murid-muridnya itu siap. Tapi pada kenyataannya murid-muridnya itu pada nggak siap gitu. Karena apa? Karena sudah terlalu nyaman dia bersama dengan Tuhan Yesus pada pelayanan pertamanya. Dan yang berikutnya dikatakan, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis." Teman-teman, Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Benar? Siapa yang nggak percaya Yesus itu 100% manusia? Kita semua percaya. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Dia punya sifat manusia. Dalam sifat kemanusiaannya, bisa nggak kira-kira Tuhan Yesus itu ngomong sama Petrus, "Ya udahlah, aku akan bersama dengan engkau." Kalau seandainya Tuhan Yesus ngomong seperti itu, tidak akan ada penebusan. Nah, teman-teman, selain Petrus melakukan hal itu, dia pun juga berusaha untuk menghalang-halangi. Contohnya di mana? Pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap di Bukit Getsemani. Ingat ya cerita itu? Para serdadu yang dia mau menangkap Tuhan Yesus, Petrus dengan gagah berani apa? Menghunus pedangnya, terus apa? Memotong telinga pengawal. Salah satu yang Petrus lakukan. Tapi apa Tuhan Yesus bilang? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Akhirnya apa? Telinganya dipasang kembali dan bisa terpasang. Salah satu contoh murid Yesus yang dia benar-benar tidak siap keluar dari zona nyaman. Nah, teman-teman, pada saat pandemi, kembali lagi, saya kasih contoh lagi. Pada saat pandemi itu, kita banyak sekali melihat hal-hal yang dulu tidak pernah kita lihat. Dan bahkan seumur-umur kita tidak pernah lihat. Pada saat pandemi kemarin kita mengalami semua. Pandemi kemarin banyak mengajarkan kita hal-hal yang sangat luar biasa. Kalau kita sampai saat ini masih ada, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan masih izinkan kita ada sampai saat ini. Banyak teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita, orang-orang yang kita kenal mungkin, orang-orang yang kita kasih mungkin. Tiba-tiba kita dapat kabar, sudah tidak ada karena COVID, sudah meninggalkan kita karena sakit. Bahkan orang yang sakit biasa pun dipaksa untuk COVID. Kita banyak sekali mendengar cerita-cerita itu. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, banyak contoh sekali di Alkitab. Orang yang mereka berani keluar dari zona nyaman. Zona nyaman kita apa saat ini? Zona nyaman kita mungkin kita hidup di keluarga yang berkecukupan, tidak perlu bersusah untuk sesuatu hal mungkin. Kita masih mengandalkan orang tua kita. Zona nyaman kita misalnya apa? Pekerjaan kita baik-baik saja, atau keuangan kita baik-baik saja, kondisi kita masih baik-baik saja, dan kita tidak ada masalah. Pada saat Abraham dipanggil untuk pergi ke negeri yang dia tidak tahu, apakah Abraham kondisinya sedang tidak baik-baik saja? No, Abraham sedang menikmati berkat dari Tuhan. Apakah Musa pada saat dia dipanggil oleh Tuhan untuk dia diutus untuk membawa orang-orang Israel keluar dari Mesir, apakah keadaan Musa sedang tidak baik-baik saja? Musa pada saat itu sedang di istananya Fir'aun di Mesir dengan segala kelimpahannya.
Tapi dia diutus Tuhan untuk keluar dari Mesir, pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. 40 tahun di padang gurun. Kalau kita sebagai Musa gimana? Aku sudah enak di sini Tuhan. Aku sudah nyaman di sini Tuhan. Ngapain kau utus aku ke sana? Teman-teman, zona nyaman ini berbicara bagaimana kenyamanan kita yang pada akhirnya bisa membunuh iman kita, yang bisa membunuh kekristenan kita. Banyak sekali. Karena kita sudah nyaman, kita akhirnya tidak peka terhadap panggilan Tuhan. Karena kita sudah nyaman, kita tidak peka tentang rencana Tuhan. Dan kita tidak bisa meresponi hal-hal itu. Dalam Kejadian 12 ayat 1, bisa ditampilkan? Kita baca, saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Teman-teman, Abram pada saat dia diutus Tuhan untuk keluar dari negeri yang sudah dia diami sejak nenek moyangnya, dia tidak kekurangan apapun. Tapi Abram ini taat. Abram ini sampai akhirnya dia mendapatkan sebutan Bapa orang percaya. Karena apa? Dia percaya kepada Tuhan. Ketika kita mengalami hal yang mungkin kok aku sepertinya Tuhan suruh seperti ini. Ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Yang kedua, kita baca Lukas 5 ayat 27 sampai 28. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang kita bisa sama-sama belajar. Saya bacakan 27. Teman-teman bisa simak. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. 28. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Seorang Lewi ini pemungut cukai? Pemungut cukai itu mirip-mirip dengan Sakeus. Tahu Sakeus ya? Pemungut cukai ini orang yang mengambil cukai. Cukai itu pajak. Di Indonesia kan juga masih ada cukai. Jadi tahu ya cukai ya. Pajak lah gitu. Pajak yang diberikan kepada pemerintah. Tapi si Lewi ini ya mirip-mirip kayak Sakeus lah. Dia yang separuhnya di-store ke pemerintah, separuhnya masuk kantong dia. Dan sampai sekarang banyak sekali terjadi di negeri kita juga. Pajak yang harusnya ke pemerintah, tapi masuk ke kantong jadinya dikorupsi gitu. Nah, teman-teman, si Lewi ini pun pada saat itu juga sama. Dia sedang di zona nyaman. Ngapain aku ikut Tuhan? Ngapain aku, Tuhan ngapain kamu panggil aku? Tuhan ngapain kamu suruh aku ikut kamu gitu? Aku hidupku sudah cukup, nggak kekurangan, nyaman dengan kondisi seperti ini. Berikutnya kita bisa lihat ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, dia itu masih sangat muda. Sangat muda. Dia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk. Tegar tengkuk dan keras kepala. Musa pada saat itu dia bilang sama Tuhan, Tuhan, mampukah aku, bisakah aku memimpin bangsa yang besar ini? Dia merasa masih muda Musa itu. Ya mungkin seumur-umur Jonathan gitulah. Jo, kalau kamu suruh Tuhan saat ini, Jo, kamu memimpin bangsa Indonesia, siap nggak? Hah? Nggak, gas.
Ini lagi musim-musimnya ini ya, lagi musim-musimnya apa? Pilpres ya. Nah sekarang kalau tiba-tiba, Jonathan, kamu harus memimpin bangsa Indonesia. Siap nggak Jo? Tapi nggak keluar dari Indonesia, tetap di Indonesia gitu. Karena bangsa yang dijanjikan Tuhan ya di sini Indonesia, nggak kemana-mana. Nah Musa pada saat itu juga sama. Dia sudah menikmati hidup yang nyaman di istana Fir'aun. Nggak kekurangan apapun lah pokoknya. Minta apa-apa tinggal telepon mami lah. Mi, gue butuh ini mi. Ada. Mungkin mami juga nggak ngurusin. Pengawalnya, pegawai-pegawai istananya. Minta apa aja ada gitu. Nah teman-teman, dari beberapa cerita contoh yang tadi sudah kita baca, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka responi dalam meresponi panggilan Tuhan? Semua Abraham, Musa, dan juga Lewi tadi, satu hal yang saya catat di sini, mereka taat dan percaya. Kuncinya itu, taat dan percaya. Pada saat saya dipanggil sama Tuhan, maafkan saya kalau saya berkali-kali sampaikan di sini, tapi ini menjadi pelajaran saya dan ini menjadi sharing saya kepada teman-teman. Ketika saya dipanggil keluar oleh Tuhan untuk mengambil satu bagian dalam pelayanan, saya dulu kayak Petrus juga. Saya nggak mau karena saya masih nyaman di kehidupan lama saya. Saya masih nyaman dengan apa yang saya nikmati pada saat itu. Saya pernah cerita di sini, saya dulu pernah bekerja awalnya itu pelayanan. Awalnya pelayanan, tapi lama-lama saya ngambil keputusan, saya di sini nggak pelayanan, tapi saya kerja. Oh, saya waktu itu duit saya banyak. Maksudnya cukup lah, buat foya-foya cukup gitu. Jadi pada saat saya dalam tanda kutip masih di dalam zona nyaman saya nggak pernah meresponi panggilan Tuhan. Saya nggak pernah mau mengambil satu komitmen. Pada saat itu saya pelayanan di gereja besar dan akhirnya saya ambil komitmen untuk saya tidak pelayanan tapi saya bekerja. Karena apa? Karena duitnya banyak kalau saya kerja. Kalau saya pelayanan saya nggak ada duitnya gitu. Nah, akhirnya saya ambil komitmen untuk saya mulai saat ini saya tidak pelayanan. Saya di sini saya bekerja. Jadi apa? Saya cari duit. Dan saya tidak pernah meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan saya. Akhirnya apa? Berkali-kali saya jatuh bangun, tapi saya gak sadar hal itu. Gitu. Sampai satu titik saya dipanggil Tuhan dengan caranya Tuhan. Teman-teman, Petrus, firman Tuhan yang kita baca tadi, ketika dia di zona nyaman, dia juga tidak mengerti bahwa dia nanti akan jadi rasul yang besar. Dia menjadi bapak gereja mula-mula. Dia nggak tahu hal itu. Yang dia tahu ketika saya bersama dengan Tuhan, saya nyaman. Ketika saya bersama dengan Tuhan, mujizat terjadi. Ketika saya bersama dengan Tuhan, berkat-berkat melimpah. Karena apa? Petrus dan ke-12 muridnya merasakan hal itu. Pada saat Yesus khotbah di atas bukit, 5.000 orang kenyang. Hanya dengan apa? 5 roti dan 2 ikan. Dan bukan hanya hal itu. Banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Pada akhirnya apa? Petrus ini murid Tuhan yang yang radikal lah gitu. Kalau zaman sekarang radikal. Selain dia memotong
telinga pengawal tadi, dia juga bahkan ngomong sama Tuhan gini, kalau seandainya teman-temanku menyangkal, aku sekali-kali tidak. Ingat gak perkataan Petrus itu? Perkataan Petrus itu perkataan pada saat Tuhan Yesus itu mau disalib, pada saat mau dibawa ke mahkamah agung. Dia ngomong gitu sama Tuhan. Kalau murid-murid yang lain, teman-temanku yang lain, gak berani, aku sekali-kali tidak. Bahkan Petrus ini murid Tuhan yang menyangkal Tuhan sampai 3 kali sebelum ayam jantan berkokok. Dia sangat radikal. Tapi orang-orang yang radikal kayak gini, kalau dia bertobat, dia dipakai Tuhan luar biasa. Akhirnya pada saat Tuhan Yesus sudah disalib, dia bangkit, Petrus ini rasul yang luar biasa. Dia mendirikan persekutuan-persekutuan doa. Pada saat awal gereja didirikan, salah satunya Rasul Petrus ini, dia mendirikan gereja mula-mula namanya sinagog. Sinagog itu kayak persekutuan-persekutuan kecil. Dia dari satu rumah ke rumah yang lain, dari kota satu ke kota yang lain. Dan Rasul Petrus ini satu-satunya Rasul Tuhan Yesus yang dia mempunyai karunia untuk membangkitkan orang mati. Ingat gak siapa yang pernah dibangkitkan Petrus? Hah? Yohanes? Lazarus? Bukan. Baca di kisah para rasul 9. Kisah para rasul 9 ayatnya ke 20, coba 23 coba. Kisah para rasul. Setelah ini berarti 20. Yang dibangkitkan Petrus itu Dorcas namanya. Teman-teman. Ingat gak nama Dorcas? Atau ada temennya kalian yang namanya Dorcas? Hah? Tabita sama Dorcas itu sama? Jadi Tabita itu bahasa Yunani, kalau nggak salah Tabita itu bahasa Yunani, Dorcas itu bahasa Cipetis, tolong dibantu. Dorcas itu di mana? Kisah para Rasul berapa itu? Kisah para Rasul 23 kalau nggak salah. Ayat yang ke-23 ya. Nah, Petrus ini satu-satunya, bukan salah satu, karena yang lain nggak bisa, yang lain nggak punya karunia. Jadi ada satu keluarga yang dia itu meninggal, namanya Dorcas ini, Tabita ini. Terus saudaranya tahu kalau Petrus sedang di kota itu. Akhirnya disuruh datang. Kejadian sama pada saat Tuhan Yesus juga membangkitkan Lazarus. Jadi ketika saudara Lazarus itu tahu Yesus di kotanya, makanya dia pergi ketemu Tuhan Yesus untuk datang membangkitkan Lazarus. Sama dengan Dorcas ini. Jadi saudaranya Dorcas itu tahu, Petrus lagi ada di, ini. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa, kemudian ia berpaling ke mayat itu, mayat Dorcas, Tabita, dan berkata, Tabita bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Satu-satunya murid Tuhan yang membangkitkan orang mati, Petrus. Nah, teman-teman, ketika kita mau keluar dari zona aman kita dan kita taat, maka satu hal, kita akan dibawa oleh Tuhan, kita akan diproses oleh Tuhan, dan proses itu luar biasa. Tapi setelah proses itu, maka rencana Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Saya ulangi lagi. Kita sudah belajar tadi dari beberapa tokoh Alkitab. Ketika seseorang mau keluar dari zona nyaman,
dengan taat dan percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan proses orang itu, dan melalui proses itu, maka orang itu menjadi kuat, tangguh, dan setelah melewati proses itu, selesai, maka rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan orang itu. Saya ketika diproses oleh Tuhan luar biasa. Dan saya mau meresponi panggilan Tuhan. Dan saya mau taat melalui proses Tuhan. Dan ketika saya taat, saya bisa sampai saat ini. Saya bisa sampai saat ini bukan karena kekuatan saya, bukan karena kepintaran saya, bukan karena kepandaian saya, bukan karena pendidikan saya tinggi. Saya S3 teman-teman. SD, SMP, SMA. Tapi semata-mata karena Tuhan. Yang memberikan kepintaran kepada saya itu bukan pendidikan saya, tapi saya belajar sama yang punya sumber pendidikan, yaitu Tuhan sendiri. Saya bisa apa-apa, saya belajar bersama Tuhan. Ketika saya ada sesuatu hal yang saya nggak ngerti, saya cuma bilang, Tuhan berikan saya hikmat, Tuhan berikan saya pengetahuan. Karena semua yang kita miliki, semua yang kita bisa itu bukan karena kepintaran kita, kegagalan kita, karena Tuhan. Jadi ketika Tuhan mau kita untuk melayani pekerjaan Tuhan, ketika Tuhan mau kita untuk menjadi alatnya Dia, kita taat dan percaya saja. Semuanya itu yang memperlengkapi Tuhan kok. Betul, ada sekolah. Betul, ada yang namanya akademi, ada yang namanya pendidikan. Tapi kalau kita tidak mau meresponi panggilan Tuhan dan tidak mau taat kepada Tuhan, ya yang terjadi ya kepintaran kita sendiri, yang terjadi ya kepandaian kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kepintaran manusia, kepandaian manusia, kehebatan manusia. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, kita meresponi panggilan Tuhan, taat kepada Tuhan, semuanya ya Tuhan, 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 Tuhan. Ada orang yang pintar sekali, tapi dia merendahkan Tuhan. Banyak sekali contoh ya. Teman-teman masih ingat ya kapal Titanic, kapal yang sangat legendaris. Semua tahu ceritanya, semua saya rasa pernah nonton filmnya. Pada saat film itu dirilis, dia mendapatkan 11 piala Oscar kalau nggak salah, saya lupa. Pada zaman itu, film itu sangat legendaris, laris manis. Saya mungkin nonton sudah 2 atau 3 kali gitu. Dan teman-teman, kapal Titanic itu pembuatnya, dia ngomong gini sama orang-orang, kapal ini tidak akan bisa tenggelam. Bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Itu yang ngomong orang yang bikin kapal Titanic gitu loh. Makanya pada saat perjalanan perdananya dia langsung tenggelam. Karena apa? Karena dia ngomong itu. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Wush, keren. Teman-teman, jangan sekali-kali, biarpun itu cuma bercanda dalam mulut kita merendahkan Tuhan. Karena sekecil apapun kehidupan kita ini, kalau Tuhan tidak berkenan, nggak ada. Siapa yang di sini saya terlalu susah untuk cari contoh untuk hal-hal yang kira-kira tidak ada kaitannya sama Tuhan gitu ya. Kita napas saja butuh oksigen nih karena Tuhan loh. Coba kita pilek sebentar, terus hidung kita mampet gitu. Susah nggak kita mau napas? Susah banget. Dan oksigen yang kita hirup ini gratis loh teman-teman. Coba kalau kita lagi nggak bisa napas beli oksigen, mahal loh oksigen,
Dulu pas pada saat pandemi itu saya pernah nyari oksigen, teman-teman. Habis di mana-mana. Jangankan rumah sakit, distributor oksigennya pun sampai kehabisan. Itu satu tabung, itu harganya ratusan ribu. Kecil padahal. Satu tabung kecil. Bayangin, udara yang kita hirup ini sehari itu berapa mili aja itu. Kalau kita bayar sama Tuhan, berapa yang harus kita bayar? Gak ada yang bisa bayar. Luar biasa. Jadi jangan sekali-kali kita merendahkan Tuhan, melecehkan Tuhan. Kapal Titanic kenapa dia nggak sampai selesai pelayarannya? Karena yang bikin kapal itu udah ngomong seperti itu, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan, coba bayangin. Padahal cuma nabrak batu es doang itu. Padahal kita tiap hari makan es batu. Titanic cuma nyenggol es doang, bisa jebol. Ya, luar biasa. Jadi firman Tuhan pada siang hari ini mengajarkan kita untuk kita bisa meresponi panggilan Tuhan. Jangan terlena dengan zona nyaman kita. Jangan terlena dengan kenyamanan kita. Kenyamanan dunia khususnya. Banyak orang di luar sana bilang, kita kan hidup cuma sekali boy, man, friend, pret, apa segala macam lah gitu. Kita hidup cuma sekali, nikmatin aja lah hidup kita ini. Boleh nikmatin hidup, tapi jangan lupa sama panggilan Tuhan. Emang orang Kristen gak boleh menikmati hidup? Boleh. Orang Kristen gak boleh kaya? Boleh. Orang Kristen gak boleh pintar? Boleh. Tapi jangan lupa panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apa panggilan teman-teman? Dan kenali apa zona nyaman teman-teman. Karena zona nyaman kita itu beda-beda. Zona nyaman Elsa dengan Meka beda. Edo dengan Jos beda. Nggak sama. Yang tahu zona nyaman kita hanya kita. Bagaikan seorang anak, seorang lagi. Bagaikan anak Raja Wali. Yang mereka bertumbuh semakin besar. Dia akan digoncang oleh orang tuanya. Anak Raja Wali itu pada saat dia masih kecil, dia nyaman dengan sarangnya. Karena apa? Sarangnya itu sangat comfort. Ibaratnya apa ya? Sangat nyaman, sangat apa ya? Spring bed apa ya namanya ya? Yang paling mahal apa? Spring bed apa? Nyaman banget. Tahu nggak sarang Raja Wali itu? Sarang Raja Wali itu susunnya gini. Sarang Raja Wali itu dibikin sama induknya itu di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Biasanya dia di pohon yang sangat tinggi atau di tebing yang sangat curam. Dan sarangnya itu dibikin dari ranting pohon pertama buat pondasinya. Setelah ranting pohon itu dikasih ranting yang berduri. Nah, setelah ranting berduri itu dikasih kayak jerami-jerami gitulah. Jerami itu bisa daun dan sebagainya. Nah, setelah itu ada bulu-buluan. Ada berapa lapis tuh. Nah, setelah itu dilapis lagi dengan kayak jerami tapi yang lebih lembut lagi. Jadi itu berlapis-lapis. Dan itu anak Raja Wali itu sangat nyaman di sarangnya. Nah, ketika anak Raja Wali itu di satu tahap atau dia di satu mungkin di umur-umur yang dia harus sudah belajar terbang lah gitu. Induk Raja Wali itu menggoyang-goyangkan sarangnya. Jadi dari jerami, dari yang bulu-bulu tadi, yang nyaman-nyaman tadi hilang. Akhirnya tinggal apa? Tinggal duri sama ranting. Mau nggak mau, anak Raja Wali ini nggak nyaman lagi di sarangnya. Mereka mulai terbang. Keluar dari sarangnya. Nah, kalau dia keluar dari sarangnya, otomatis dia jatuh ya. Dia jatuh. Nah, ketika dia jatuh itu, dia mulai panik. Dia ngepak-ngepakan sayapnya. Padahal dia belum bisa terbang. Karena apa? Pada saat itu induk Raja Wali ngajarin dia terbang. Dia dibiarkan jatuh. Pada suatu titik dia akan sampai di ujung, induk Raja Wali itu menatang. Naik lagi ke atas. Ditaruh di sarangnya lagi. Akhirnya apa? Dia nggak nyaman, dia turun lagi, lompat lagi. Lama-kelamaan apa?
Raja Wali itu bisa terbang. Anak Raja Wali bisa terbang. Itu yang dilakukan terus menerus. Induk Raja Wali. Sampai Raja Wali itu bisa terbang. Teman-teman, ada satu cerita. Seorang raja yang dia mempunyai 2 ekor burung Raja Wali. Nah, ceritanya 2 ekor burung Raja Wali ini dia pelihara dari kecil. Dia pelihara dari kecil. Terus pada suatu saat sudah mulai belajar untuk terbang, dia panggil semua ahli-ahli burung di negeri itu. Ahli burung pertama datang. Disuruh melatih terbang. Yang burung pertama sudah bisa terbang, tapi tinggal burung satu ini yang nggak bisa terbang. Akhirnya panggil lagi ahli burung berikutnya. Ahli burung berikutnya ini tuh juga nggak bisa lagi. Hanya tinggal 1 Raja Wali yang dia nggak bisa terbang. Sampai dia panggil semua ahli burung, nggak ada yang bisa. Akhirnya apa? Raja bikin sayembara. Siapa yang bisa melatih burung ini untuk bisa terbang, dia akan diberi hadiah. Akhirnya apa? Ada seorang petani yang dia datang kepada raja. Wahai rajaku, wahai tuanku raja, saya akan mencoba untuk melatih burung tuanku supaya bisa terbang. Raja itu bilang apa? Kamu kan seorang petani, kamu bukan ahli burung aja nggak bisa untuk melatih burungku bisa terbang. Ya tuanku raja, hamba ini hanya seorang petani, tapi hamba mengamati burung tuanku, burung Raja Wali. Akhirnya singkat cerita, raja itu mempersilahkan untuk melatih burung itu. Tahu nggak teman-teman apa yang dilakukan sama petani itu? Jadi rupanya Raja Wali itu mempunyai kebiasaan. Kebiasaan itu nangkring di atas dahan pohon. Tahu dahan pohon, cabang gitu loh. Kayak burung beo gitu kan ada buat nangkringnya gitu. Nah, kebiasaannya burung Raja Wali itu nangkring di situ. Nah, sama petani itu dipotong itu dahannya itu. Tahu nggak teman-teman yang terjadi? Dia tidak punya tangkringan lagi. Artinya apa? Burung Raja Wali itu sudah tidak punya zona nyaman lagi. Kenapa burung Raja Wali itu nggak bisa terbang? Karena dia keenakan nangkring di situ. Dan petani itu cuma apa? Cuma motong itu doang, dahan pohon itu. Teman-teman, yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika kita mempunyai zona nyaman dan kita tidak memotong zona nyaman kita itu, maka selamanya kita tidak akan pernah bisa terbang seperti Raja Wali tadi. Kenali zona nyamanmu, taat pada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang luar biasa. Karena kita nggak akan pernah tahu rencana Tuhan kalau kita tidak mau menjalankan rencana Tuhan. Kalau kita sudah tahu semuanya, enak ya. Oh nanti kamu di sana begini. Tenang aja di sana nanti kamu gini. Enak kalau kayak gitu. Tapi Tuhan itu nggak seperti itu. Ingat tadi kisah dalam Alkitab yang kita baca, firman Tuhan yang kita baca, waktu Tuhan nyuruh Abram, yang akhirnya kita sebut Abraham, itu Tuhan nggak ngomong loh, kamu nanti di sana nanti kamu akan seperti ini, hanya Tuhan ngomong kamu akan menjadi bangsa yang besar. Tapi Tuhan nggak nanti kamu disediain rumah, kamu nanti disediain tanah yang subur dan sebagainya. Pergilah nah seperti itu. Teman-teman, terkadang Tuhan juga nyuruh kita itu sesuatu hal yang mungkin kita nggak nyaman. Tuhan nyuruh kita untuk hal-hal yang mungkin tidak pernah kita tahu. Ini yang sedang saya pergumulkan juga saat ini. Teman-teman, kenali zona nyaman kalian dan percaya, jangan pernah ragu dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kita.
Karena Tuhan Abraham, Tuhan Musa, dan Tuhan yang kita sembah adalah sama. Dari dulu dan selamanya tidak akan pernah berubah. Kecuali kita yang berubah. Comfort zone, zona nyaman, adalah area yang paling membunuh. Karena tanpa kita sadari, dengan kenyamanan kita, dengan sesuatu hal yang membuat kita tidak perlu bersusah-susah, dunia menawarkan itu semua, teman-teman. Saat ini dunia sedang merangsang itu. Kalau sekarang mungkin dengan teknologi yang luar biasa lebih canggih lagi ya, AI, Artificial Intelligence. Itu sekarang ngeri. Kalau kita tidak benar-benar berserah kepada Tuhan, nanti pada akhirnya manusia itu nggak akan dibutuhkan lagi, karena semuanya diganti dengan robot. Orang sekarang bikin skripsi aja nggak perlu ini ya, tinggal ngomong jadi. Apalagi? Bikin apa lagi? Hah? Wah, bikin khotbah. Nanti yang khotbah itu bukan manusia lagi, tapi robot. Dan ini sudah terjadi, teman-teman. Benar Jonathan bilang. Di Jerman sudah ada. Gereja itu gak ada pendetanya. Jadi pendeta itu hanya admin. Admin gereja itu apa ya? Full timer gereja. Full timer gereja, dia nyiapin hari Minggu, khotbah temanya ini, tinggal tek. Nanti tinggal muncul di layar. Di Jerman sudah terjadi, teman-teman. Apakah Tuhan bisa digantikan dengan hal seperti itu? Ngeri loh. Dan nanti ada lagi yang namanya metaverse. Ada yang tahu metaverse? Teman-teman, kalian ini generasi milenial, sekarang generasi apa? Generasi Z. Gen Z ini harus ngerti hal seperti itu. Kalau kalian nggak ngerti, kalian ketinggalan. Kalian harus ngerti. Ada satu gereja besar yang dia sudah beli lahan. Kalau bisa dibilang beli tanah lah gitu di metaverse. Jadi nanti kalian ke gereja itu nggak perlu datang ke sini. Kalau seandainya CUC ini beli lahan di metaverse, udah kalian di rumah aja. Yang datang kodam kalian. Digitalnya kalian lah gitu. Itu nanti dunia kedepannya seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah terlena dengan apa yang dunia sekarang sedang tawarkan. Jangan pernah nyaman dengan apa yang dunia saat ini sedang berikan kepada kalian. Hal-hal yang membuat nyaman belum tentu itu bisa membuat kalian itu bertumbuh. Tapi hal-hal yang bisa mendidik kalian, yang bisa memberikan kalian pengalaman-pengalaman baru, tantangan-tantangan baru. Karena orang kalau nggak ada tantangan, orang yang nggak suka tantangan, nah itu berarti orang yang mainnya di area-area aman. Ada masalah, aku mending cari aman aja lah. Ada suatu hal yang kira-kiranya dia nanti jadi gimana gitu, aku ini aja deh, aku gak ikut-ikutan aja deh, aku mending cari aman aja lah. Sekarang kebenaran sudah diputar balikkan, banyak sekali hal-hal yang membuat kita ini sepertinya benar, tapi itu gak benar. Bingung ya, sepertinya benar tapi itu gak benar. Seolah-olah itu baik, padahal itu gak baik. Nah, dunia sedang menggiring anak-anak Tuhan kepada hal seperti itu. Dunia sedang mengarahkan kita kepada hal seperti itu. Kalau saya lihat di Krisel ini suka banget anim. Dia dari K-pop
pindah ke wibu sekarang. Teman-teman tahu ya, anime itu ternyata bukan hanya anak-anak. Kalau dulu film kartun itu identik sama anak-anak. Film kartun, ya. Zaman saya dulu kecil ya. Tapi sekarang film kartun itu banyak disisipin oleh hal-hal yang, aduh. Kalian kalau lihat anime itu ngeri loh, seksi-seksi seperti itu. Jadi sekarang di rumah itu saya kan langganan Disney ya. Jadi Disney itu pun sekarang saya kasih dua user. Satunya kids, kalau kids kan bisa diakses bebas. Nah, satunya saya kasih password supaya nggak bisa diakses yang ini. Karena apa? Kartun pun sekarang bahaya. Kartun itu, wah ngeri teman-teman. Yang udah dewasa saya rasa ngerti lah. Yang kecil-kecil jangan coba-coba. Karena kalau kita nggak kuat ya akan ini. Karena apa? Itulah dunia. 2010 saya pernah dikasih waktu saya masih ikut satu pelatihan, mentor saya bilang gini, kalau kita sebagai anak Tuhan tidak mempengaruhi dunia, tidak jadi pengaruh dalam dunia, maka dunia akan mempengaruhi kita. Zaman dulu itu belum ada Instagram, dulu itu Facebook, Friendster, YouTube itu masih baru lah gitu. Nah, nanti kedepannya YouTube, Facebook itu yang akan mempengaruhi kita. Sekarang terbukti loh teman-teman, TV sekarang nggak laku. Di sini masih ada yang nonton Indosiar, masih ada yang nonton TPI. Sekarang MNC, dulu waktu saya masih kecil TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, padahal isinya bukan pendidikan itu. Nggak ada, sekarang apa nontonnya? YouTube, TikTok, udah di situ semua. Bener nggak? Sekarang TV itu udah jadul, paling yang nonton emak-emak. Saya pun juga jarang sekarang nonton TV. Soalnya apa? Berita itu udah diakses lihat handphone itu luar biasa. Baru kejadian duer langsung, semenit langsung nongol di HP notifikasinya. Gempa di mana gitu kan. Kecelakaan, pembunuhan, pencurian, apalagi. Banyak. Nah, teman-teman, kalau kita sebagai anak Tuhan tidak bisa jadi pengaruh dalam dunia ini, maka dunia yang akan mempengaruhi kita. Yang ini berbahaya sekali. Makanya jangan terlalu nyaman dengan kondisi kalian. Jangan terlalu nyaman dengan keadaan kalian. Yang mungkin saat ini sedang baik-baik saja, hello. Kenali zona nyamanmu. Kenali titik lemahmu. Comfort zone. Zona nyaman yang paling membunuh. Ada satu cerita lagi. Ada seekor monyet. Yang dia itu gelantungan di atas pohon. Ada yang pernah dengar nggak cerita ini? Belum. Berarti monyetnya lagi ini tidur. Terus ada lagi 3 angin yang dia ini lagi kompetisi lah. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu? Wah, dia luar biasa. Angin ribut, angin topan, sama angin sepoi-sepoi. Angin ribut nih, maju duluan. Dateng tuh, sampai nikung nih mau patah nih pohonnya. Si monyet gak jatuh-jatuh teman-teman. Lalu akhirnya nyerah dia. Angin topan, diputar-putar itu pohon. Monyetnya tambah kenceng ininya, pegangannya. Gak jatuh-jatuh juga. Akhirnya 3 angin sepoi-sepoi. Dipingin tidur dia. Akhirnya karena dia tidur, dia lupa gak pegangan. Jatuh monyet itu. Tahu gak teman-teman? Terkadang kita juga dilenakan dengan kondisi dunia yang saat ini. Sepertinya nyaman, enak. Akhirnya membuat kita jatuh. Membuat kita jauh daripada Tuhan. Membuat kita
tidak meresponi panggilan Tuhan, membuat kita apa? Ya membuat kita nyaman dengan kondisi yang saat ini. Makanya, yuk kita kenali zona nyaman kita yang membuat kita bisa jatuh, yang membuat kita bisa jauh daripada Tuhan apa? Jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Saya undang main musik, kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi. Saya undang kita semua berdiri. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang, hanya apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia rubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. musik dengan lembut memuji Tuhan. Teman-teman semuanya, mari kita sujud di hadapan Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi zona nyaman kita, apa yang membuat kita selalu jatuh bangun, kita minta kekuatan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, dan yang terpenting, responi, percaya dan taat akan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ketika kita taat dan kita percaya, maka akan ada rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang akan Tuhan nyatakan. Apapun itu, mari responi. Pada siang hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan, saat ini mungkin aku sedang mengalami kesesakan. Aku saat ini sedang mengalami hal yang membuat aku tidak nyaman. Mungkin itu zona nyamanmu yang Tuhan sedang obrak-abrik, yang Tuhan sedang melalui hal itu engkau akan dipersiapkan Tuhan menjadi lebih luar biasa lagi. Percaya, responi, dan taat akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita meresponi hal itu, Tuhan akan nyatakan mujizatnya, Tuhan akan nyatakan rencananya dalam kehidupan kita. Sujud di altarnya. Oh,
anugerah-Mu, terima anugerah-Mu. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Teman-teman, silakan duduk kembali. Terima kasih atas pemberitaan firman-Nya, Ko Anton. Semua terberkati oleh firman-Nya. Amin. Oke. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan, buat siang yang indah ini Tuhan. Kami sudah berkumpul bersama-sama di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, tiba saatnya untuk kami memberikan persembahan ya Tuhan. Ajar kami untuk dapat memberikan yang terbaik ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini bisa menjadi berkenan kepadamu dan dapat memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Teman-teman yang ingin memberi silakan maju, ditaruh di kotak yang di depan, atau bisa transfer juga rekeningnya di sini. Silakan. Kebaiknya dengan hati bersyukur, pelatarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Oke, terima kasih teman-teman atas persembahannya. Selanjutnya apakah ada pengumuman? Tidak ada. Oke, saya undang Ko Anton kembali untuk doa berkat. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang sudah Engkau berikan Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian-pujian kami Bapa. Biarlah melalui pujian ini Tuhan Engkau disenangkan. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, biarlah Engkau tanamkan setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, dan mampukan kami Tuhan untuk melakukannya di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, untuk kami boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka dan terbaca bagi banyak orang, sehingga nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah shalom, sukacita, damai sejahtera Allah boleh kami bagikan kepada saudara kami, kepada orang-orang yang kami temui dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, sebelum kami pergi, sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami mau menerima berkat daripada Engkau. Kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang telah rela mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita semua, dan penyertaan dari Roh Kudus yang manis, yang lembut, yang akan terus menyertai kita, menuntun kita dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Setiap kita yang siap terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semua.